Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Konsumen Bicara bersama saya Luciana Duyanti dari Komisi 2 Bidang Edukasi dan Komunikasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Pastinya di podcast Konsumen Bicara kita, saya selalu tampilkan para ahli di bidang perlindungan konsumen. Siapa narasumber kita kali ini? Kita lihat biografinya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Profesor Ermanto Fahamsyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak EF ya, saya panggilnya biasa Pak Siap, EF nih. siap. Sudah hadir di podcast Konsumen Bicara kita. Beliau biasa mengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember di bidang perlindungan konsumen ya Pak ya. Iya. Dan juga sekarang periode kedua ya Pak ya Periode di kedua Badan di Perlindungan BPKN. Konsumen Nasional. Ya, saat ini pun beliau menjabat sebagai Ketua Komisi 1 Bidang Penelitian dan Pengembangan BPKN RI ya Pak ya. Saat ini kan sudah periode kedua nih Pak. Gimana nih Pak kesan-kesannya di BPKN RI sama Iya. ini? Baik, terima kasih Ibu Lucy yang luar biasa. Jadi setahu saya Bu Lucy ini di samping sebagai praktisi hukum, akademisi hukum, sekarang juga menjabat sebagai salah satu komisioner BPKN. Demikian pula saya di samping selama ini sebagai akademisi dan praktisi hukum, saat ini menjabat di komisioner BPKN di periode ke-6, sebelumnya juga menjabat di periode ke-5. Sedikit kilas balik pengalaman saya dan insight saya selama menjadi komisioner BPKN. Jadi di periode 6 ini kebetulan saya masuk di Komisi 1 ya Bu Lucy ya, di Komisi Penelitian dan Pengembangan. Sebelumnya saya masuk di Komisi 4 terkait dengan kelembagaan dan kerjasama. Saya melihat sebenarnya lembaga BPKN ini merupakan salah satu lembaga negara yang cukup progresif dan cukup penting keberadaannya khususnya dalam rangka memberikan perlindungan konsumen di Indonesia. Demikian, Bu Lucy. Baik, kaitannya dengan tema kita kali ini nih nggak jauh-jauh nih dengan fungsi dan tugasnya Komisi 1, yaitu bidang penelitian dan pengembangan nih Pak Ermanto. Karena apa? Sobat konsumen kan tidak melihat ya, kalau misalnya kan karena yang biasa dilakukan oleh Komisi 1 adalah kegiatan yang sangat penting dilakukan orang BPKN gitu ya, karena ujung tombaknya itu dilakukan oleh Komisi 1 di bidang penelitian. Namanya bidang pengembangan ini tidak terlihat keluar gitu Pak ke masyarakat, hasilnya aja yang terlihat nih. Nah makanya kita kali ini membahas tentang bidang perlindungan konsumen ini kaitannya dengan Komisi 1 di penelitian dan pengembangan. Nah, kan kalau kaitannya dengan penelitian dan pengembangan, artinya harus ada rekomendasi yang dikeluarkan ya sebagai tugas BPKN RI berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 33 Junto PP nomor 4 2019 ya Pak ya, terkait dengan tugas dan fungsinya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Nah, kan yang Komisi 1 bagaimana nih Pak? Bisa dikasih penjelasan nggak nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dari fungsi kemudian tugas utama dari BPKN yang kita rangkum baik berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen yang kemudian diatur lebih lanjut ya di dalam PP tentang BPKN. Memang salah satu fungsi utama dari BPKN adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Nah, kemudian dari fungsi utama BPKN ini dijabarkan dalam beberapa tugas BPKN, antara memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah, kemudian melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, termasuk melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa. Nah, kita melihat bahwa bagaimana BPKN menjalankan fungsi utama termasuk tugas-tugas pentingnya. BPKN di dalam struktur organisasinya membentuk 4 komisi ya Bu Lucy ya, di mana salah satu komisi yakni di Komisi 1 itu membidangi terkait dengan penelitian dan pengembangan misalkan. Kemudian Komisi 2 terkait dengan edukasi dan komunikasi, kemudian Komisi 3 terkait pengaduan, Komisi 4 terkait dengan pengembangan kelembagaan dan kerjasama. Khusus terkait dengan bidang Komisi 1 yakni penelitian dan pengembangan, kami di sini melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mengimplementasikan fungsi dan tugas dari BPKN terkait dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Nah tentunya ketika BPKN menerbitkan saran dan rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah,
BPKN melalui Komisi 1 melaksanakan apa yang disebut dengan penelitian dan pengembangan. Nah, tentunya di dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan, kami coba mengelaborasikan melalui dua kegiatan besar, Bu Lucy. Yang pertama berupa apa yang disebut dengan kajian perlindungan konsumen, dan yang kedua adalah berupa rapid assessment begitu. Nah, misalkan di tahun 2024 ini ya, ada dua kajian terkait dengan perlindungan konsumen. Yang pertama mengangkat tema ya terkait dengan pembentukan dan pengelolaan P3 SRS misalkan. Yang kedua, tema yang kami angkat di dalam kajian perlindungan konsumen tahun 2024 ini adalah terkait dengan perlindungan konsumen atas keamanan pangan produk catering. Nah, alhamdulillah melalui dua kajian ini kita ya melalui Komisi 1 telah menghasilkan rekomendasi yang ditujukan kepada kementerian atau lembaga pemerintah ataupun lembaga negara terkait. Dan sekarang yang lagi on proses, kami saat ini melalui Komisi 1 juga melakukan kajian yang dikemas dalam bentuk rapid assessment yang mengusung dua tema. Yang pertama terkait dengan fasilitas begitu ya, jalan tol sesuai dengan uang jasa yang dibayar oleh konsumen. Kemudian yang kedua terkait dengan pola penyelesaian konsumen pada sektor jasa keuangan. Nah, saya melihat memang peran dari Komisi 1 ini cukup strategis ya, khususnya di dalam rangka mengakselerasikan fungsi dan tugas BPKN dalam rangka memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Benar yang disampaikan oleh Bu Lucy begitu ya. Jadi kalau kita melihat Komisi 1 ini seperti dapur begitu ya, yang di belakang layar begitu ya. Jadi produk yang dikeluarkan itu berupa rekomendasi, dan on behalf rekomendasi itu tidak tertulis atas nama Komisi 1, tetapi dibungkus ya atas nama BPKN, sehingga yang keluar itu bukan rekomendasi dari Komisi 1 BPKN, tetapi rekomendasi yang diterbitkan oleh BPKN RI. Tapi sekali lagi kami memandang tusi dari BPKN ini, tusi dari Komisi 1 ini sangat penting dan strategis ya, utamanya apabila dikaitkan dengan fungsi utama dari BPKN, kemudian tugas utama dari BPKN yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 beserta peraturan pelaksanaannya. Ya, berarti Komisi 1 di bidang penelitian dan pengembangan ini memberikan rekomendasi kepada lembaga atau kementerian yang terkait gitu ya Pak ya, terkait dengan perlindungan konsumen itu sendiri ya. Berarti kan ada alurnya nih Pak. Boleh nggak sih dikasih penjelasan alur-alur bagaimana Komisi 1 bisa mengeluarkan rekomendasi tersebut? Baik, terima kasih Bu Lucy. Jadi kami di Komisi 1 itu mempunyai suatu tata alur atau semacam SOP ya Bu Lucy ya, bahwa kami rata-rata per tahun itu melakukan ya 2 kajian perlindungan konsumen dan 2 rapid assessment. Nah, ketika melakukan kajian terhadap tema atau isu-isu tertentu, memang kami coba merumuskan terlebih dahulu kira-kira isu krusial, isu strategis ya, isu penting. Apa sih yang perlu kita lakukan kajian, kemudian menghasilkan suatu atau beberapa rekomendasi. Kami coba menghimpun ya dari pandangan-pandangan dari Bapak Ibu komisioner, kemudian laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan masyarakat yang masuk ke BPKN melalui Komisi 3 lah. Kemudian kami coba mendiskusikan dari sekian informasi atau usulan isu ya terkait dengan perlindungan konsumen itu mana yang kira-kira layak dan penting untuk kami lakukan suatu kajian begitu ya, termasuk rapid assessment. Kemudian ketika di tingkat Komisi 1 diputuskan, oh ya, isu perlindungan konsumen A ini yang memang layak dan penting untuk dilakukan analisa, kemudian dibawa ke rapat pleno Bu. Artinya rapat pleno di tingkat BPKN yang memutuskan bahwa kajian ini atau isu kajian perlindungan konsumen ini memang layak untuk dilakukan suatu kajian. Nah, setelah diputuskan rapat pleno, maka Komisi 1 membentuk suatu tim, Bu Lucy, ya, membentuk suatu tim kajian. Nah, kemudian tim ini bekerja, ya, melakukan pengumpulan data, termasuk melakukan analisa, sampai melahirkan suatu draft rekomendasi. Nah, tahapan berikutnya, draft rekomendasi yang telah dirumuskan melalui tim di Komisi 1 itu dibawa ke pleno untuk ditetapkan. Ketika pleno sudah menetapkan itu baru dirilis, disampaikan kepada kementerian atau lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait.
Lah memang SOP ini terkesan agak panjang, Bu Lucy, tetapi kami sangat berhati-hati karena sekali lagi bahwa kajian yang dilakukan oleh Komisi 1, baik itu yang dalam bentuk kajian perlindungan konsumen atau rapid assessment itu kami tidak hanya ingin asal begitu, tapi bagaimana isu-isu yang kami angkat baik di dalam kajian perlindungan konsumen atau rapid assessment ini memang isu yang krusial, penting dan strategis bagi perlindungan konsumen. Oleh karenanya tata alur ini tidak terkesan untuk memperpanjang proses, tetapi kita harus menjaga validitas, reliabilitas, manajebilitas dari kajian yang kami lakukan, termasuk rekomendasi yang kita rilis bagi kementerian atau lembaga terkait. Itu panjang ya Pak ya. Ya. Bahkan yang diangkat di rapat pleno itu baru judul kajian dulu gitu ya Pak ya. Kemudian nanti kan ada tahapan lagi ya seperti FGD salah satunya ya Pak ya, sampai dengan tahap finalisasi nanti gitu ya Pak ya. Nah, mau izin ini Bu Lucy, sedikit melanjutkan ya. Jadi memang ketika proses kajian kami itu kan memang mengumpulkan data ya. Data itu di mana kami kumpulkan melalui forum FGD, begitu ya. Kami juga melakukan uji petik di lapangan, Bu Lucy. Jadi di samping data sekunder, kami juga menggali data primer, baik yang kami himpun melalui narasumber yang kami hadirkan melalui FGD, maupun narasumber atau responnya yang kami dapatkan melalui kunjungan ke lapangan begitu. Jadi memang benar ada SOP atau tata alur yang kita jalankan begitu melalui komisi. Ya. Berarti nanti kan ada tahapan FGD itu ya Pak ya, dan itu mengundang banyak sekali kementerian atau lembaga terkait ya Pak ya. Nah, itu udah tahap finalisasi itu Pak? Belum? Apalagi? Ada lagi tahapannya lagi? Iya, baik. Jadi kalau tata alur singkatnya begitu ya. Jadi kami di Komisi 1 akan mengusulkan isu kajian begitu Bu Lisya. Nah, usul isu kajian itu dibawa ke rapat pleno. Setelah rapat pleno menetapkan tadi kami membentuk tim begitu Bu Lisya, kemudian melakukan kajian. Nah, kajiannya pertama adalah melalui rangkaian FGD. FGD pun tidak satu kali, tidak cukup satu kali, tapi biasanya minimal 2 kali FGD. Kemudian ada uji petik lapangan beberapa lokasi. Nah, benar yang disampaikan oleh Ibu Lucy tadi bahwa untuk FGD, per FGD itu kami mendatangkan narasumber. Narasumber pun itu kami lihat. Dari representasi akademisi ada, representasi dari praktisi ada, kemudian representasi dari pelaku usaha ada, representasi dari konsumen ada, termasuk dari instansi pemerintah atau lembaga negara yang memang bersinggungan atau terkait langsung dengan isu kajian yang diangkat tadi. Nah, setelah itu hasil dari ada suatu kesimpulan dari FGD termasuk uji petik di lapangan yang berupa draft rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Komisi 1. Nah, kemudian baru dibawa ke pleno, kemudian ditetapkan di pleno, baru dirilis. Dan setelah dirilis kami juga tidak berhenti, Bu Lucy. Kami melakukan apa yang disebut dengan monitoring dan evaluasi. Jadi misalkan nih kemarin ada rekomendasi ya terkait dengan P3SRS yang disampaikan misalkan kepada Kemen PUPR. Kemudian ada disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kami coba monitor bagaimana rekomendasi yang telah kami sampaikan kepada kementerian atau KL terkait itu tindak lanjut seperti apa. Dan ini yang menarik Bu Lucy ya, dalam periode tahun 2007 atau 2009 kalau nggak, sampai dengan saat ini kan ada sekitar 270 rekomendasi. Dan ini menarik, dari 270 itu hanya sedikit sekali yang mendapatkan tanggapan. Nah, dari hasil ini kami coba mengevaluasi. Jadi tidak hanya kita rilis itu Bu Lucy, rekomendasi kepada KL, tapi kami lakukan suatu monitoring. Bagaimana tidak lanjut dari KL terkait. Termasuk di akhir tahun kami melakukan apa yang disebut dengan rapat koordinasi di dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi. Karena sekali lagi BPKN punya kelemahan begitu atau keterbatasan kewenangan tidak seperti lembaga negara seperti ombudsman kan begitu ya. Jadi kita tidak diberikan kewenangan bagaimana melakukan suatu tindakan eksekusi manakala rekomendasi yang terbitkan oleh BPKN tidak ada tindak lanjut dari KL terkait. Baik, kalau Sobat Konsumen kan mungkin nggak nih Pak nih rekomendasi apa aja sih yang memang sudah dijalankan oleh pemerintah atau KL terkait nih Pak nih. Boleh nggak sih dikasih tahu sedikit nih? Kalau yang saya tahu sih waktu kasus minyak kita ya Pak ya. Boleh mungkin diberi penjelasan lebih lanjut. Baik, terima kasih Bu Lucy. Memang ya ada kesan gitu ya. Rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPKN itu relatif diabaikan atau tidak ada tindak lanjut. Tetapi sekali lagi ada beberapa isu kajian yang kemudian melahirkan rekomendasi, dan rekomendasi itu telah disampaikan kepada KL terkait dan memang menjadi dan ada tanggapan dan menjadi rujukan begitu ya, baik dalam rangka perbaikan, reformulasi, rekonstruksi suatu pengaturan atau kebijakan
pada KL-KL terkait. Misalkan terkait dengan isu minyak goreng ya, yang sempat mengemuka pada tahun lalu begitu ya, di mana BPKN mengeluarkan suatu rekomendasi dan itu alhamdulillah menjadi langkah taktis bagi Kementerian Perdagangan khususnya dalam rangka mereformulasikan atau merumuskan suatu kebijakan baru terkait dengan tata niaga minyak goreng. Itu satu hal. Kemudian hal berikutnya, beberapa tahun lalu ya, Komisi 1 ya, kemudian melalui BPKN juga itu telah merilis rekomendasi terkait dengan larangan penjualan rokok batangan atau istilahnya dalam bahasa praktik itu ketengan ya Bu Lucy ya. Dan ini alhamdulillah hasil rekomendasi yang telah disampaikan BPKN khususnya melalui Kementerian Kesehatan itu menjadi bahan rujukan ya, yang kemudian ini dituangkan dalam materi muatan yang kemudian diundangkan dalam PP tentang kesehatan, di mana di dalam PP kesehatan itu ada salah satu materi muatan baru yang mengadopsi begitu ya rekomendasi yang telah diterbitkan oleh BPKN, di mana kemudian di PP tersebut seingat kami ada suatu larangan mengenai penjualan dari rokok batangan atau rokok ketengan begitu. Artinya apa? Meskipun secara kuantitatif ya dari persentase sekian ratus rekomendasi yang telah dibuat oleh BPKN hanya sedikit yang mendapatkan tanggapan, tetapi alhamdulillah begitu ya. Peran BPKN ketika melakukan kajian kemudian memberikan rekomendasi, ada beberapa rekomendasi strategis yang kemudian diadop ya oleh pemerintah khususnya melalui KL di dalam reformulasi atau perumusan suatu kebijakan atau perubahan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang Ya, kita berharap juga ya Pak ya dari rekomendasi yang BPKN berikan terjadi perubahan secara cepat, apalagi kaitannya dengan berita-berita yang aktual atau strategis yang sedang terjadi saat itu gitu ya Pak ya. Baik, kaitannya dengan rekomendasi yang sudah diberikan oleh BPKN RI di tahun ini nih Pak, apakah sudah ada yang keluar atau mungkin ada FGD lanjutan lagi dari Komisi 1? Baik, jadi sebagaimana yang saya kemukakan tadi, pada medio bulan Februari sampai dengan Agustus kemarin, kami kan melakukan melalui Komisi 1 melakukan 2 rangkaian kajian perlindungan konsumen Ibu Lucy. Yang pertama yang temanya terkait dengan pembentukan dan pengelolaan P3SRS, kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan konsumen atas produk pangan catering ya. Dari 2 kajian itu memang telah dihasilkan rekomendasi dan itu telah disampaikan kepada KL terkait, dan alhamdulillah khusus terkait dengan hasil kajian yang terkait dengan tema untuk pengelolaan P3SRS itu sudah ada ya respon balik secara langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi sudah ada 2 rekomendasi di tahun ini. Yang pertama terkait dengan P3SRS, yang kedua terkait dengan produk pangan catering. Dan yang sekarang berproses yakni rapid assessment yang mengambil tema terkait perlindungan konsumen jalan tol, dan yang kedua terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen pada sektor jasa keuangan yang sekarang sedang berproses. Harapannya tahun ini sudah menghasilkan draft rekomendasi dari Komisi 1 sehingga di bulan depan sudah dibawa ke pleno dan harapannya sudah disampaikan kepada KL terkait. Dan ini yang menarik Bu Lucy, kebetulan dari hasil pembahasan di rapat pleno pada pagi hari ini, ternyata kajian ya rapid assessment yang dilakukan oleh Komisi 1 khususnya yang terkait dengan isu penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan itu ternyata beririsan juga dengan tugas dari Komisi 3 dan Komisi 4, sehingga ini nanti akan menjadi suatu kemasan rekomendasi yang komprehensif yang tidak hanya diinisiasi dijalankan melalui Komisi 1 tetapi juga melalui Komisi 3 dan Komisi 4, dan kami yakin bahwa ini merupakan rapid assessment yang memang mengangkat isu strategis, dan kami berkeyakinan rekomendasi yang disampaikan juga akan bermanfaat bagi perlindungan konsumen khususnya di sektor jasa keuangan manakala para konsumen menghadapi sengketa yang merugikan mereka. Baik, banyak sekali informasi yang sudah diberikan oleh Prof. Ermanto di sini ya, Sobat Konsumen. Tadinya nggak tahu nih dapurnya BPKN itu letak utamanya berada di Komisi 1. Prof. Ermanto mungkin ingin memberikan closing statement kepada Sobat Konsumen kaitannya mungkin dengan apa saja rekomendasi yang depan itu akan diberikan, atau mungkin bagaimana mungkin masyarakat bisa dapat ikut serta gitu ya. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan BPKN, kita sepakat BPKN merupakan salah satu lembaga negara yang penting.
Apalagi kalau dikaitkan dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33. Dan kita memaknai apabila BPKN itu dipandang sebagai lembaga negara strategis, ya salah satu fungsi utama dari BPKN adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah. BPKN ketika menyampaikan saran dan rekomendasi dari pemerintah tentunya melalui suatu analisa atau kajian yang komprehensif terhadap isu-isu strategis perlindungan konsumen yang memang harus atau layak dilakukan suatu kajian dan menghasilkan rekomendasi. Oleh karenanya, kami BPKN sangat berharap peran serta dari seluruh pemangku kepentingan perlindungan konsumen di Indonesia, mulai dari pemerintah, mulai dari negara, melalui unsur pelaku usaha, melalui unsur konsumen, termasuk unsur praktisi atau akademisi perlindungan konsumen di Indonesia. Sehingga harapannya, tusi utama dari BPKN khususnya yang dijalankan melalui Komisi 1 itu dapat menghasilkan suatu rekomendasi-rekomendasi yang memang itu berdaya guna dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Demikian Ibu Lucy. Baik, terima kasih Pak Ermanto sudah hadir di podcast Konsumen Bicara kita kali ini. Waktunya sangat singkat, tapi ilmu yang diberikan sudah sangat banyak sekali. Semoga Sobat Konsumen sudah sedikitnya paham nih bahwa BPKN RI mempunyai salah satu komisi tentang penelitian dan pengembangan yang kaitannya kemudian ke depannya memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kajian perubahan atau kebijakan tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Baik Sobat Konsumen, terima kasih sudah menonton sampai dengan detik terakhir kita kali ini di podcast Konsumen Bicara bersama saya Lucy Naudianti. Jangan lupa untuk tonton podcast Konsumen Bicara kita di next episode. Pastinya saya akan menghadirkan para ahli di bidang perlindungan konsumen lainnya dan juga follow akun media sosial BPKN RI, Instagram di BPKN RI, TikTok, kemudian Twitter, dan juga subscribe akun YouTube kita di BPKN RI. Baik, bersama-sama Pak Ermanto, kita sampaikan kepada Sobat Konsumen, salam konsumen berdaya. Salam konsumen berdaya.